Nama saya Iwan Fanani, lahir di Singaraja 27 September 1971. Saya menjadi dosen di Teknik Industri mulai tahun 1999, kemudian fokus ke arah riset penelitian ke rantai pasok, khususnya di food supply chain pada mulai tahun 2011 setelah lulus dari S3. Pada dasarnya halal supply chain itu disebabkan karena satu faktor, yaitu karena keyakinan terhadap agama. Sebenarnya tidak hanya halal ya, kalau halal itu untuk Muslim, kalau Yahudi namanya kosher, di mana mereka juga tidak diperbolehkan makan atau minum khamar dan juga makan daging babi sebenarnya. Tapi memang karena kita adalah mayoritas Muslim, yang lebih dipahami itu adalah halal begitu ya. Pada dasarnya sebagai manusia, nature manusia itu pertama adalah memastikan apa yang dia makan itu tidak membahayakan bagi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua tentu bermanfaat, bergizi, kemudian bisa memberi kesehatan bagi dirinya. Tetapi di samping itu ada faktor yang kedua, yaitu masalah agama. Kalau sudah masalah keyakinan bahwa satu agama tidak diperbolehkan memakan daging babi, maka masyarakat yang beragama Islam, beragama Yahudi tidak akan makan daging babi. Begitu pula agama Hindu ya, tidak boleh makan daging sapi, yaitu karena motivasi karena agama. Ya, isu halal itu dalam konteks rantai pasok atau supply chain itu mulai mengemuka mulai tahun 2000-an. Ketika ada beberapa eksiden yang disebabkan karena faktor sebenarnya bukan dari perusahaan tersebut, tetapi dari pertama kita bisa melihat dari kasusnya Cadbury di Malaysia, ya, itu karena faktor third party logistiknya yang mencampur Cadbury dengan makanan yang non halal, sehingga terkontaminasilah Cadbury tersebut. Isu itu sangat mengemuka di Malaysia, sehingga Malaysia negara yang pertama melakukan konsep yang disebut dengan halal logistik. Kita bisa pahami kalau logistik itu sangat close dengan supply chain ya. Di samping itu juga ada kasus lain yang cukup banyak disebabkan karena faktor ada abusement di suppliernya. Jadi supplier mengaku bahwa ini adalah daging sapi, tetapi ternyata tercampur dengan daging yang haram begitu ya, sehingga konteksnya akan menjadi haram bagi industri yang membeli bahan baku daripada supplier tersebut. Cukup banyak. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara berkembang, tetapi juga terjadi di negara maju. Maka konteks itulah yang membuat mulai ada awareness dari pelaku rantai pasok atau di perusahaan untuk memperhatikan halal supply chain-nya. Ya, pemerintah punya peranan yang tinggi untuk karena dia menjadi otoritas rule-nya. Jadi pemerintah harus memastikan bagi masyarakatnya yang beragama, dalam konteks ini Indonesia,
mayoritas adalah Muslim, maka harusnya pemerintah itu punya role memastikan bahwa produk yang dijual di retail, di restoran dan lain sebagainya, kalau dia adalah memang halal, haruslah berlabel halal. Konteks ini BP POM, sekarang dulunya adalah BP POM MUI, sekarang diambil alih oleh negara menjadi BPJPH, di mana BPJPH itu adalah badan daripada negara yang dimiliki oleh negara di bawah Kementerian Keagamaan. Kalau sebelumnya BP POM itu adalah badan di luar daripada negara. Di sini menunjukkan bahwa Indonesia ingin, atau pemerintah Indonesia ingin secara otoritas mereka memastikan kehalalan itu bagi masyarakatnya. Ya. Kalau kita lihat, misalkan contohnya di rumah potong ayam, ya, bagi industri yang ingin mendapatkan sertifikat halal, maka salah satu yang harus dipastikan oleh industri pemotong ayam itu adalah ayamnya haruslah bebas daripada penyakit, bebas tidak dalam proses kelelahan. Jadi baru datang langsung dipotong, ya itu tidak diperbolehkan secara agama. Jadi harus diistirahatkan terlebih dahulu, harus ditenangkan sebelum ayam itu dipotong. Jadi konteksnya halal itu sebenarnya ada relationship-nya dengan animal welfare, begitu ya. Ini yang membuat bagi masyarakat yang tidak paham terhadap halal, maka negara-negara maju itu sudah mulai melihat bahwa ternyata di halal itu masalah animal welfare itu juga diperhatikan. Tentu di samping itu juga masalah food safety. Kalau ayam itu tidak lolos antemortem, di mana antemortem itu dilihat dari kandungan ayamnya itu, apakah di dalam kandungan dagingnya itu ada, atau ayamnya itu ada zat-zat yang melebihi daripada ambang atas, maka itu sebenarnya tidak diperbolehkan dan harusnya itu tidak halal ya. Itu konteksnya memang penuh kehati-hatian kalau kita melihat secara lebih detail bagaimana aplikasi halal itu dilakukan di konteks perusahaan maupun di supply chain. Jadi memang harus dipastikan pemasok bahan baku ayam itu harus benar-benar. Di samping itu kita bisa lihat dari di farmasi misalkan, contoh isu gelatin. Gelatin juga harus dipastikan bahwa gelatin yang dipakai untuk kosmetik atau untuk kapsul daripada obat itu juga harus dipastikan halal. Kita bisa tahu bahwa gelatin sendiri yang paling murah tentu dibuat dari tulang hewan. Nah, tentu kita bisa tahu bahwa populasi yang binatang ternak yang tidak halal itu tinggi sekali. Kita bisa tahu di beberapa negara populasinya sangat tinggi. Tentu kecurigaan, kehati-hatian bahwa gelatin itu bukanlah berasal dari tulang yang dari ternak yang non halal, begitu ya. Ya, mungkin kita bisa tahu bahwa itu adalah, kalau di Islam adalah babi, tidak diperbolehkan, tidak hanya dagingnya tapi juga tulangnya, kemudian rambutnya atau bulunya dan lain sebagainya. Iya, isu yang masih menjadi isu hingga sekarang itu adalah masalah kepastian atau memastikan daripada bahan baku yang hendak dibeli. Ya. Maka ada upaya-upaya yang dilakukan yang
konteks kepraktisannya lebih dikemuka. Misalkan contohnya bagaimana punya tes yang cepat begitu tanpa merusak daging, tanpa merusak makanannya, tetapi kita bisa tahu bahwa di dalam makanan tersebut terkandung DNA babi. Itu yang menjadi isu. Tetapi memang konteksnya bukanlah di keilmuan di industrial engineering atau di keilmuan manajemen atau operation management. Itu banyak dikerjakan oleh teman-teman dari teknik kimia, teknik fisika terkait dengan masalah sensor dan sebagainya. Tapi kalau dalam konteks di keilmuan teknik industri itu adalah bagaimana upaya tetap masih memastikan bahwa produk yang dikirim, baik itu dengan jalur transportasi truk, kemudian transportasi laut, itu tidak terjadi kontaminasi. Maka upaya-upaya mengelola logistiknya yang sifatnya dedicated itu menjadi hal yang penting, tanpa juga menyebabkan biaya logistiknya, biaya rantai pasoknya itu terlalu mahal. Nah, ini yang menjadi isu terkini atau isu-isu yang memang harus bisa dilakukan oleh para ilmuwan atau para praktisi di bidang rantai pasok. Ya, terima kasih sebelumnya yang sudah mengundang di podcast ini. Semoga podcast ini bermanfaat tidak hanya bagi dunia akademis tetapi dunia praktis. Bagi kita yang punya ilmu rantai pasok atau supply chain, terutama khususnya dalam bidang food supply chain, rasanya sebagai akademisi yang beragama Islam, tentu kita berupaya untuk memberikan kemanfaatan dalam konteks kita sebagai orang yang beragama, agar kepastian daripada produk halal dengan memastikan distribusinya, pasokannya itu dalam konteks halal supply chain itu adalah menjadi kewajiban kita bersama. Tentu dengan pengalaman yang sudah dimiliki, yang sebelumnya di awal mungkin termotivasi dalam rangka untuk bisa juga lebih mendekatkan diri pada agama, yaitu belajar mengenai halal supply chain. Saya kira motivasi itu berjalan terus menerus dan alhamdulillah bisa menghasilkan sebuah hasil buku yang semoga ini bermanfaat bagi praktisi dan juga teman-teman akademisi yang ada. Semoga apa yang telah diberikan ini menjadi hal kebaikan bagi kita bersama yang untuk Indonesia yang sama-sama kita cintai.